Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Munawar, NPM 21210201885. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi syariah bab 3, yaitu tentang kepemilikan. A. Pengertian kepemilikan. Menurut bahasa Al-Miq, sebagaimana dikatakan oleh Imam Raghib Al-Asfahani dalam At-Targhi 2004 adalah pembelanjaan atau alokasi harta dengan dasar legal formal berupa perintah dan larangan yang berlaku di tengah masyarakat. B. Arti dan tujuan kepemilikan umum. 1. Arti kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah hukum syar'i yang terkandung pada suatu barang atau kegunaan yang menuntut adanya kesempatan seluruh manusia secara umum atau salah seorang di antara mereka untuk memanfaatkan dan menggunakan dengan jalan penguasaan. Yang kedua, tujuan kepemilikan umum. Tujuan kepemilikan umum menurut At-Targhi adalah 1. Pelayanan yang mempunyai fungsi sosial. 2. Jaminan pendapatan negara. 3. Pengembangan dan penyediaan semua jenis pekerjaan produktif bagi masyarakat yang membutuhkan. 4. Urgensi kerjasama antar negara dalam usaha menciptakan kemakmuran bersama. Yang terakhir, investasi harta untuk mencapai kemakmuran bersama. Yang C. Sumber dan jenis kepemilikan umum. Yang pertama ada wakaf. Kedua, proteksi pemerintah. Ketiga, kebutuhan pokok. Keempat, barang-barang tambang. Kelima, pantai, lautan, padang pasir, gunung dan tanah mati. Keenam, as-sawafi. Ketujuh, istana dan bangunan. D. Pengelolaan kepemilikan umum. Menurut Zalum dalam Salahuddin 2007, pengelolaan harta milik umum oleh negara dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, penjualan atau penyewaan. Yang kedua, pengelolaan tanah ladang yang berpohon. Yang ketiga, pengelolaan atas tanah pertanian yang sangat luas. Jangan menyewa para petani pekerja untuk mengelola tanah tersebut. Yang keempat, menghidupkan tanah endapan sungai, rawa-rawa, hutan belukar, dan lain-lain. Yang kelima, pembagian tanah. E. Arti dan tujuan kepemilikan khusus. Menurut Al-Qurafi, milik adalah hukum syariat yang dikenakan pada suatu benda dan manfaat yang memungkinkan seseorang bersangkutan memanfaatkan harta yang dimiliki dan juga menggantinya jika memang menghendaki. Tujuan kepemilikan khusus menurut At-Targhi 2004 adalah 1. Meningkatkan kerjasama internasional melalui kerjasama antar individu dan kelompok-kelompok non-pemerintah. Yang kedua, merealisasikan kebaikan, kemakmuran, dan kemanfaatan umum melalui persaingan sehat antar produsen. Yang ketiga, negara tidak diperkenankan melakukan investasi jika hanya akan menghambat kreativitas individu. Yang keempat, memenuhi dan menginvestasikan naluri cinta materi dalam bidang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. F. Jenis kepemilikan khusus. Yang pertama ada kepemilikan pribadi, yang kedua kepemilikan perserikatan atau organisasi, yang ketiga kepemilikan kelompok. G. Sebab kepemilikan pribadi. Yang pertama ada bekerja, kedua penguasaan, ketiga kepemilikan barang-barang yang halal, keempat harta dari pemberian negara kepada rakyat atau individu, yang terakhir transaksi. H. Batasan kepemilikan khusus. 1. Batasan kepemilikan khusus. Beberapa batasan kepemilikan khusus antara lain, yang pertama, untuk memperoleh hak kepemilikan itu hendaknya dilakukan dengan cara legal sebagaimana disebutkan di atas. Yang kedua, tidak terdapat hal yang secara langsung dapat membahayakan keselamatan seseorang atau kelompok pada proses kepemilikan, pengalokasian dan pemanfaatan barang. Yang ketiga, menjaga kepentingan umum tanpa menciptakan kegoncangan di dalamnya. Yang terakhir, alokasi kepemilikan yang tepat. Yang kedua, kewajiban dalam kepemilikan khusus. Beberapa kewajiban yang dibebankan Islam kepada orang yang memindu harta antara lain. Yang pertama, memberikan kepada mereka yang berhak seperti istri, anak-anak yang belum bekerja. Yang kedua, zakat, sebagian dari fardu yang diwajibkan Allah dalam harta orang-orang yang kaya dan dialokasikan kepada orang-orang miskin. Yang terakhir, beberapa hak yang harus ditunaikan selain zakat. Ketika zakat belum ditunaikan, maka semua hak selain zakat harus ditunaikan terlebih dahulu. Sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya di dalam harta terdapat hak orang yang harus ditunaikan selain zakat.
Konsep kepemilikan. Konsep pemilikan ada 3. Yang pertama, kepemilikan individu. Yang kedua, kepemilikan umum. Dan yang terakhir, kepemilikan negara. J. Pemanfaatan kepemilikan. Ada 2 bentuk pemanfaatan harta, yaitu yang pertama, pengembangan harta. Yang kedua, penggunaan harta. K. Distribusi kekayaan. Instrumen distribusi kekayaan dalam Islam melalui beberapa aturan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wajibnya muzaki atau orang yang berzakat membayar zakatnya dan diberikan kepada mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat, khususnya kalangan fakir miskin. Yang kedua, hak setiap warga negara untuk memanfaatkan kepemilikan umum. Negara berhak mengelola secara optimal dan efisien serta mendistribusikannya kepada masyarakat secara adil dan proporsional. Yang ketiga, pembagian harta negara seperti tanah, barang, dan uang sebagai modal bagi yang memerlukannya. Yang keempat, pemberian harta waris kepada ahli warisnya. Yang terakhir, larangan menimbun emas dan perak sekalipun telah dikeluarkan zakatnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.